Perkenalkan, saya Hojat Marduga, pengawal Suara Tapian. Suara Tapian dengan slogan budaya untuk kemanusiaan. Bicara budaya tidak terlepas dari seni musik. Hari ini saya kedatangan tamu yang istimewa, teman saya yang sudah berjerih payah untuk mengangkat musik tradisi, terutama satu musik tiup, Tulila namanya. Saya akan buka masker saya. Tulila tidak banyak yang tahu. Ternyata suaranya merdu, menyentuh hati atau menyentuh kalbu. Saya ketika mendengar suara Tulila ini saya tersentuh, benar-benar merogoh hati saya. Langsung saja kita wawancara dengan orang yang sudah concern di bidang ini, Hardoni Sitohang. Horas saya. Horas. Hardoni, Siap. Tulila ini sangat benar-benar, kan karena di hadapan Lae saya sering mendengar. Terutama Lae sudah juga punya YouTube menyuarakan Tulila itu. Sebelum kita bincang-bincang, Lae, bikinlah dulu suara Tulila itu. Oke, sebelum saya mainkan, saya akan coba beritahu apa yang pernah saya dapat dari informan-informan kita, bagaimana melodi Tulila pada masa itu. Kira-kira begitulah. Baiklah, tersentuh. Cerita Lae, kisah Lae begitu militan melatih atau mengangkat Tulila ini. Apa dibalik itu? Apa triangle-nya, pemicunya sehingga Lae menganggap ini perlu diangkat di masyarakat? Oke, terima kasih buat Lae dan Tapian. Yang membuat gejolak saya pada awalnya itu muncul pada tahun 97. Walaupun bibit-bibit itu sudah ada semenjak kecil, dimana sesungguhnya saya dilahirkan dari keluarga seniman, dan bahkan almarhum Pak Guntur Sitohang, ya? Benar, almarhum bapak saya dijuluki sebagai budayawan juga. Di samping sebagai budayawan juga dijuluki sebagai maestro. Karena kenapa? Di samping sebagai pembuat juga sebagai player, di samping sebagai player juga sebagai bisa dikatakan bisa menjelaskan makna dan filosofi, kira-kira begitu. Nah, karena juga ala-ala musik juga banyak di rumah dan semua ada, termasuk saat itu rebab arbab masih ada, cuma yang pada akhirnya
Arbab itu tidak lagi tahu kemana rimbanya. Tapi yang tinggal adalah ada saga-saga, ada sordam, ada tulila. Nah, lalu di saat kapan ini muncul penasaran terhadap tulila? Ketika saya mulai masuk sebagai naposo bulung gereja atau pemuda gereja yang ikut semacam organisasi gereja HKBP. Nah, di situ ada kan setiap minggu kan ada melayani kor gitu ya. Dan saat itu lagu Arbab. Di lagu Arbab itu pujo kepada Allah kita sordam dohot tulila. Langsung terngiang itu. Sordam kan ada di rumah gitu. Tulila ada di rumah. Loh, terus konteksnya bagaimana ini tulila sebagai media untuk memuji kemuliaan Tuhan. Nah, aku cari-cari ini, nggak nemu-nemu. Nah, ketika mulai, kenapa saya bilang tadi ketika tahun 97, Iya. nah di sana kan belajar musik, belajar sejarah, belajar filosofi, belajar dan yang lain-lain. Akhirnya aku coba kembangkan bahasa memuji Pujiyokum Jehovah Margite Sordam Dohot Tulila. Artinya kalau diterjemahkan secara bahasa Indonesia, tulila sebagai bagaimana tulila sebagai media komunikasi kepada sang pencipta. Nah, dalam hal ini konteksnya ketika lagu Arbab itu hadirnya di tengah-tengah gereja, aku coba cari benang merahnya konteks memuji atau menyembah Tuhan dengan perspektif budaya. Aku coba cari secara global atau secara pemahaman definisi secara universal bagaimana tulila pada zaman luhur kita meyakini bahwa ada mula jadi, meyakini bahwa sesungguhnya ada sang pencipta. Ada filosofi Batak, natangis di siha dunia, alaina mekel di siha patara. Filosofi ini sangat kental dan sering sesungguhnya kita dengar. Kalau dikaitkan ke tulila, Nah, hubungannya begini. Ketika ada sebuah kesedihan, kegalauan atau sebagai kerisauan, maka kerisauan itu kan hanya personal, tidak dipertontonkan atau tidak dipublikasikan kepada orang, tidak curhat kepada orang, tidak tidak diberitakan kepada orang, tapi dia sampaikan kepada sang pencipta. Maka tulila dipakai secara personal. Maka itu prinsip tulila, dipakai secara personal, tidak dengan konsep ensemble, tidak dalam konsep upacara ritual yang ada pada orang Batak, tapi adalah ritual secara personal. Maka, berkontemplasi ya, berkontemplasi, yes, spiritualisme personal, hubungan langsung dengan pencipta. benar. Nah, lalu aku coba adopsi pemahaman memuji Tuhan dalam nyanyian ritme yang berupa ritme atau melodi atau lirik secara rohani, secara kekristenan. Maka aku combine pemahaman spiritualisme secara habatahot dan spiritualisme secara Kristen. Maka aku cobalah telusuri bagaimana merealisasikan apa yang tertulis dalam Alkitab di dalam sebuah kenyataan. Dalam penggalian lae, apa dibalik nama tulila itu? Oke. Apa? Banyak definisi yang bisa kita katakan bahwa bangsa Batak ini pada awalnya kan tidak satu. Itu dulu yang pertama ya, biar kita fair ya. Ketika bangsa Batak itu pada masa itu ada Karo, ada Tapsel, ada Dairi, ada Tobat,
dan beberapa lagi suku-suku lain. Nah, di sana tulila disebut suara burung. Di Simalungun juga suara burung. Kalau di Tanah Karo itu baloba, itu suara burung. Nah, kalau di Toba itu sendiri, Talatoid itu apa? nanti Oke. aku jelaskan. Di Toba sendiri ada beberapa hal juga penyebutan. Yang pertama memang diakui. Saya coba simpulkan tulila itu adalah pemakaian satu nama. Terlepas ini dari Tanah Karo ya. Ada nggak hubungannya terhadap Tanah Karo? Ketika ada penamaan Salohat atau Saloda, bahkan ada namanya tulila, Talatoid. Nah, kenapa? Kalau tulila dalam konteks pemahaman orang Toba sendiri adalah suara elang. Lali ya bahasa Suara Arabnya ya. maka tuli, suara lali, tulila, tuli, suara lali. Nah, kalau kita bicara talatoid, tala lembut, toid, talatoid yang berasal dari kata tuit. Oh. Bahasa Batak tuit itu kalau bahasa Indonesianya sombong, angkuh, mental, dan yang lain-lain. Maka peruntukan talatoid pada masa itu adalah menaklukkan. Kalau kita sudah berbicara tentang definisi menaklukkan, termasuk misalnya ketika saya menyukai seorang perempuan, maka aku mainkanlah talatoid dengan pemakaian mantra-mantra. Ya. Berarti bisa disebut alat pengkritik juga ya. Kalau bisa dibilang alat pengkritik ya mungkin, tapi ya Tidak ini ya, sinkron ya. ada kesinkronan sebenarnya, ada kesinkronan, tapi didominasi ini dipakai untuk Mengingatkan. martanda. Oh, oke. Ini makin asik ini. Jadi bahasa martanda ini ada dua hal pandangan yang bisa saya ambil, Iya. positif atau negatif. Kalau misalnya ini dipakai seperti gitar, berarti tidak ada negatif. Iya. Tapi ketika berbicara tentang mantra, berarti ada negatif. Bahasa orang sana pelet, akan gitu kan. Bahasa kita nih pelet. Dorma. Kalau bahasa Tobanya ada dorma, akan gitu. Dormai gitu. Dormai. Oke. Jadi kira-kira begitulah secara garis besar. Artinya kalau kita bicara tentang definisi tulila dan talatoid dengan benda yang sama, ada pergeseran makna. Oh, apa yang membuat bergeser? Nah, ketika tulila peruntukannya adalah spiritualisme yang kita bahas pertama, antara kita dengan Tuhan, Disalahkan jadi didoakan, jadi martanda. tempat mengadu kan, Oh gitu ya. dan bahasanya tonggo-tonggo. Iya. Gitu dia. Jadi tidak mutlak dia hanya bunyian itu saja, tapi ada semacam diselang-seling antara bunyian tadi, misalnya nah, habis itu dia martonggo, baru mainkan lagi. Berbeda dengan talatoid tadi. Oh. Begitu dimainkan misalnya itu lagu, lalu pakai mantra. Oh. Bahasa tonggo dan mantra ini kan definisinya kan sudah berbeda nih. Martonggo kan martangiang. Kalau mantra saya nggak tahu doa apa ini. Tapi yang pasti selalu definisinya negatif. Penggeseran makna itu. Pergeseran makna. Jadi di samping itu juga sebenarnya luas banget definisi tulila, tidak hanya suara burung atau suara elang. Ketika juga kalau mau kita sinkronkan, kenapa persoalan pergumulan hati, natangis di sihabunian, lalu namik kelisia pataran,
menangis di tempat yang tersembunyi dan tertawa di tempat yang ramai. Kalau mau kita bedah ini, di saat kita bergumul, kita pasti mengadunya ke Tuhan. Di saat kita bergumul, selalu endingnya adalah berdoa. Nah, begitulah peruntukan Tulilah. Perhatikan tidak selalu. Dan ibarat elang mengareap-reap atau elang keliling di satu kampung, itu kalau sudah 3 kali dan dia meninggalkan, berarti ada kesedihan di sana. Ada pesan yang mau ditinggalkan. Pesannya adalah pesan kesedihan. Berarti kalau korelasinya atau benang merahnya seperti yang tadi, nah tangis di dunia, korelasinya kan ada nih. Ada benang merahnya di situ. Ketika dia menangis, lalu dia berdoa. Ketika elang mengareap-reap, berarti akan ada tangisan di sana. Ini dalam ini kan. Tapi kalau saya melihat sepintas benda fisik Tulila ini kan ini pendek, sangat sederhana, tapi suaranya gemerdu dan apa namanya, kalau orang sudah peka musikalitasnya kan pasti merasa ini aduh tersentuh. Apa dibalik kesederhanaan dari benda ini? Ini kalau sejengkal kali ini. Nah, yang pertama saya akan apresiasi atau saya menghormati luhur kita, karena luhur kita mengadopsi alam semesta kepada kehidupan, mengadopsi bunyi-bunyian atau bisikan, bukan bisikan ya, tapi paling tidak pemahaman untuk memaknai arti sebuah bunyian yang ada di sekitar terhadap kehidupan. Misalnya berkokok ayam jam 5 apa, berkokok ayam jam 12 bulan purnama, menandakan dia bulan purnama. Kalau berkokok ayam jam 12 tidak dalam konteks purnama itu apa. Kalau misalnya anjing menggonggong panjang artinya apa, anjing menggonggong mengejar dengan tidak menggonggong panjang itu apa, anjing menggonggong biasa saja seperti tertawa itu tuannya mungkin. Nah kan kira-kira begitu. Nah lalu di sini adalah Tulila tidak hanya sekedar bunyi, tapi ada filosofi sederhana. Orang Batak meyakini bahasa Indonesia jengkal apa ya? Jokal. Nggak apa-apa lah. Jengkal ya. Kalau bahasa Bataknya sajokal tuduk. Sajokal tuduk. Oh. Sajokal tuduk. Ini jadi tidak biasa ini. Tidak biasa, ya. Ya. Sajokal tuduk yang berarti kalau jokal-jokal orang Batak tidak pernah ada begini. Kalau kayak gini itu kan telepon. Handphone sekarang. Gue lu telepon gua ya gini. Gak pernah gini telepon gua nanti ya nggak pernah. Ya. Tapi adalah prinsip jokal tuduk di sini adalah nasukot tu langit, natados tu tanah. Apa lagi nih? Artinya langit itu dekat. Ya. Kepada bumi. Tuhan itu dekat kepada kita. Ini filosofi yang sangat tinggi. Tuhan itu tidak jauh. Antara manusia dan Tuhan itu sedekat ini, gitu loh. Antara dia dan aku. Kita lah yang kurang peka ya. Sebenarnya dia dekat ya. Nah, jadi maka kalau mau kita kaji kehidupan sehari-hari, ketika ada pergumulan atau apa, jangan pernah curhat kepada orang lain. Kepada penciptanya. Curhat aja, sampaikan aja keresahan kepada Tuhan katanya. Nah kembali bahasa lain tadi ya kita saja berpeka. So masih sebenarnya penelusuran saya terhadap Tulila ini tidak sampai di situ saja. Kemana saja lain menggali? Di samping jadi saya coba pahami ini kan sifatnya adalah horizontal. Ya. Ini sifatnya adalah vertikal. Lubang ini adalah Hanya 3 lubang ini. ya, lubang ini adalah vertikal di atas ya. Ya. Maka ketika dia buka berarti menunjuk ke Menuju atas. ke atas. Ya.
menghunjuk ke kita. Dia berarti naik Vertikal, turun, naik horizontal. turun, naik turun. Hmm. Nah kalau tadi yang kumainkan yang pertama tadi kan ini saja yang main, tidak ada main jempol di sini. Oh, apa bedanya coba? Nah, yang tadi ya, Ya. jadi tidak ada solmisasi seperti solmisasi yang kita pahami secara barat. Hmm. Nah, maka itu tadi yang saya bilang, ketika saya adopsi Eropa atau agama dengan lirik, melodi, nada, akhirnya kalau tidak begitu, maka Tulila tidak akan bisa memainkan melodi. Misalnya nih, jadi sudah pendekatan barat kan. Hmm. Nah, lalu banyak pertanyaan orang, boleh enggak Tulila itu memainkan uning-uningan? Tadi kan sudah saya bilang, ketika berbicara Tulila adalah berbicara personality, dia berdiri sendiri, tidak ensemble. Yang kedua adalah dipakai sebagai media doa. Kalau sudah berbicara doa, berarti definisinya adalah meditatif, Privasi nih. meditasi, privasi. Iya. Tentu bagaimana sih kalau orang sedih? Masa misalnya orang sedih, contoh nih, Hmm. ada lagu, katakanlah dulu lagu Tio Pemual. Tio Pemual dan dari rumah, tapi dia Nggak bisa. Ya. nggak bisa gitu. Tapi Tio wajah dengan sedih. Korelasinya harus ada antara lirik, melodi, dan ekspresi. Raut wajah ini kelihatan juga mengekspresikannya ya. Yes, nah kira-kira begitu. Lalu, apakah bisa dipakai? Ya sebenarnya bisa-bisa saja. Cuma secara sound, karakter sound tidak bisa disamakan dengan seruling. Contoh, Apa bedanya? saya memang nggak bawa seruling, cuma nanti bisa dibandingkan sebuah, ambil aja sebuah repertoar atau lagu Palpi Raja. Untuk perbandingan bunyi soundnya nggak cocok, soundnya nggak cocok, ritmenya juga nggak cocok. Ketika misalnya sudah berbeda, kontras sangat perbedaan antara Tulila dengan seruling. Kenapa? Seruling sudah dimodifikasi atau memang sudah diperuntukannya. Kita bicara khusus untuk suling dalam konteks Batak. Sudah peruntukannya memang begitu diatonis. Ini pentaton. Nah, kira-kira begitu filosofi yang ada dalam Tulila. Dan saya bilang tadi, saya terus menggali. Bukan berarti pemahaman talatoid dan yang lain-lain itu kita tidak sepakat. Kita sepakat, tapi kita harus punya landasan dulu nih. Mana yang mau kita pakai?
tulila atau talatoi. Kalau talatoi itu sifatnya tadi adalah dipakai pendekatan nanti manusia lah ya. manusia. Misalnya ini nih yang aku dapat dari informannya, termasuk dari Bapak juga, bukan hanya dari Bapak, dari beberapa orang juga, para budayawan juga. Molo adong, kalau ada orang kaya yang congkak ingin melakukan otoriternya di dalam sebuah kepemimpinan, ya katakanlah Komunitas ada atau organisasi. Nah, Oke. dan melecehkan seseorang misalnya, karena dia ada, dia punya pangkat, oke, semua punya, cukup dia bilang begini, kacaukan tunduk dong. Kalau ini udah lemah ini, gitu. Artinya, hijau kali hoa. Kalau udah begitu, udah berbeda. Nah, ada lagi peruntukannya. Dulu aku kuat berani jalan malam, tengah malam. Katakanlah kalau masa aku kelas 2, kelas 3 SD, kalau udah jam 9 malam itu udah takut kita keluar. Disuruh beli rokok takut. Kenapa takut? Ada bigu ganjang. Nah, kan gitu. Selalu bigu ganjang itu selalu terpantri di benak kita kalau udah ketemu malam nih. Jadi fobia ya. Nah, fobia. Udah ada obatnya itu. Apa obatnya? Gini aja tanganmu terus. Pulang pun nanti gini aja kau. Maksudnya apa itu, Pak? Nanti kalau ada bigu ganjang yang ngelihat atau hantu panjang ngelihat tangan kayak gitu, nanti lari tuh terpentang-panting. Oh, Saya tuh. saya cokal tubuh. Nah, artinya dicokal ya, akan kira-kira dicengkal. Saya dicengkal. Aku udah panjang, ternyata aku segini. Akan kira-kira begitu. Nah, apakah itu sebagai mitos? Tapi biarlah mitos menjadi pesan baik, Ya. supaya kita makin percaya diri. Itu yang bisa kusimpulkan saat itu. Mitos itu kan juga asal dari mitologi ya. Ya. Mitologi kan juga membantu kita mengenal sejarah kan. Yes, tapi bukan mencari kebenaran ya. Iya sih. Bukan mitos atau mitologi, bukan sebuah perdebatan untuk mencari kebenaran. Ya. Tapi bagiku adalah mitos adalah mencari kebaikan atau pesan baik. Kata toka kan Untuk menuntun kita ya. untuk menuntun kita. Jadi itulah kenapa saya komit tidak memakai istilah talatoi. Saya memakai tulila. Di samping dipakai juga untuk Tuhan, ada juga ceritanya tulila dipakai untuk mamuro. Apa bahasa Indonesia mamuro? Mamuro, saya mamuro dulu. Saya di dulu sana. Bahasa Indonesia apa mamuro? Enggak ada kali. Menjaga sawah. Menjaga burung gereja. Pokoknya menjaga sawah. Iya. Sawah yang identik adalah padi. Iya. Kenapa ini dipakai? Kalau di Toba dulu katanya dipakai untuk mamuro. Oh, Kenapa? Kita kembali ke bahasa tuli suarani lali. Itu kalau kita bayangkan tikus berarti ya ketakutan. tikus. Ya. Mau bahasa ibu tak toru-toru kalau Oh, enggak. iya. Lari ada toru-toru. Tikus pun lari. Bagudung ini dan kota. Iya, bagudu. Ular sawah pun lari. Iya. Ayam pun lari. Lali itu ini juga Pun lari. elang ya. Iya, Bahasanya elang ya. Ya, Garuda juga bahasa dari benar. Jawa sebenarnya. Iya. Ya. Jadi banyak. Mamuro saja dia dipakai baik. Kok kita pakai misalnya menjadi mamelet apa mandorma. Jadi saya coba selalu mengambil beratnya di positifnya, bukan hal negatifnya. Karena kebanyakan kita berbicara tentang hal negatif, maka selalu sebagai muncul sebagai dogma, seolah-olah orang Batak itu sepele. Nah ini yang mau kita luruskan nih. Kalau orang Batak itu sepele, berarti tidak ada lagi yang baik yang dilakukan. Berarti 100%.
menurut kita adalah berdosa. Itu tendensi yang berlebihan ya. Itu tendensi yang sangat berlebihan. Nah, ini yang saya coba luruskan. Sepele bego adalah hanya perilaku. Bagaimana kalau aku bilang talatoid itu sepele bego? Boleh dong. Ketika ada mantra di dalam. Ya. Berarti ada niat yang tidak baik. Ya. Tapi kalau dipakai ini mamuro, niat baik. Apakah sepele bego? Tidak. Berdoa bersama Tuhan dan aku merasa nyaman, damai, tentram Teduh. ketika aku Hati ini teduh ya. ketika aku pakai ini kepada Tuhan. Sepele bego? Tidak sepele bego. Nah, itulah kira-kira garis besar tentang Dalam lagu nilai. Andoni, seorang yang jadi pelopor mengangkat tulila ini kan tentu punya beban, tanggungan sendiri sebenarnya ini ya. Saya kira lae yang saya pelajari yang terus mendengungkan tulila ini terangkat gitu. Apa yang lae alami mengangkat tulila ini untuk kita kembali mengangkat nilai-nilainya begitu. Tentu kan hidup ini sudah pasti ada hukum alam ya. Oke, ini Hukum alam. agak spiritual